Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai spesiasi. Spesiasi adalah proses di mana spesies bercabang menjadi dua atau lebih spesies turunan. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendefinisikan konsep spesies. Pilihan definisi itu semuanya tergantung pada kekhasan spesies yang bersangkutan. Contohnya, beberapa konsep spesies berlaku langsung untuk organisme yang bereproduksi secara seksual, tetapi pada konsep lain itu lebih cocok untuk organisme aseksual. Jadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, aseksual maupun seksual. Nah, meskipun konsep spesies bervariasi, konsep-konsep ini bisa ditempatkan ke dalam satu dari tiga pendekatan filosofis besar. Yang pertama itu interbreeding atau bisa dikenal dengan saling kawin, yang kedua ekologi, dan yang ketiga yaitu filogeni. Nah, berdasarkan PPT yang nampak di depan, konsep spesies biologis atau disingkat BSC adalah contoh klasik pendekatan interbreeding yang didefinisikan oleh Ernest Mayr pada tahun 1942. Yang menyatakan bahwa spesies adalah kelompok-kelompok populasi alami yang secara aktual atau potensial bisa saling kawin, yang secara reproduksi terisolasi dari kelompoknya. Nah, meskipun digunakan secara luas dan sudah lama dipakai, ternyata konsep-konsep di atas itu memiliki kontroversi layaknya konsep lain. Nah, beberapa peneliti telah mencoba mencari definisi monistik pemersatu untuk spesies dan mengadopsi pendekatan pluralistik dan mengemukakan bahwa mungkin saja ada seragam cara untuk menginterpretasikan definisi dari spesies itu tersendiri. Pertama, spesiasi alopatri. Spesiasi jenis ini terjadi pada populasi yang awalnya terisolasi secara geografis. Halangan atau barrier memungkinkan populasi terpengaruh oleh faktor lingkungan, seperti ketersediaan makanan dan lainnya. Karena keterbatasan ketersediaan makanan, terjadilah fragmentasi habitat atau populasi spesies tersebut melakukan migrasi atau terpecah dan terpisah-pisah dalam kelompoknya. Seleksi alam dalam kondisi demikian dapat menghasilkan perubahan yang sangat cepat pada penampilan dan perilaku organisme. Karena seleksi dan bawaan sifat terjadi perubahan secara bebas pada populasi yang terisolasi. Hal yang tegas terlihat ketika berjalan dalam waktu yang lama, maka akan terjadi variasi yang mutasinya semakin besar, yang menyebabkan terjadinya isolasi kemudian mengarah ke isolasi reproduksi, sehingga akan menghasilkan pencampuran gen. Pemisahan pada akhirnya akan menghasilkan organisme yang tidak akan dapat berkawin campur, maka terbentuklah spesiasi. Yang kedua yaitu spesiasi peripatrik. Dan terjadi bila populasi-populasi kecil organisme menjadi terisolasi pada lingkungan baru. Ini berbeda dengan isolasi alopatrik karena populasi yang terisolasinya jumlah jauh lebih kecil dibandingkan populasi parental. Di sini menyebabkan spesies yang cepat melakukan penyimpangan genetik yang cepat dan seleksi pada kolom gen yang kecil. Selanjutnya, spesiasi parapatrik. Spesiasi ini mirip dengan peripatrik, yaitu jumlah populasi yang masuk ke habitat baru lebih kecil. Namun bedanya adalah tak ada pemisahan secara fisik antara dua populasi ini. Sebaliknya, spesiasi adalah hasil dari mekanisme evolusi yang mengurangi aliran gen antara dua populasi. Umumnya ini terjadi bila ada perubahan lingkungan secara drastis di dalam habitat spesies parental. Satu contoh spesies ini adalah rumput Anthocanthum odarum yang bisa melakukan spesiasi parapatrik sebagai respon terhadap polusi logam tambang di tempat tanaman ini berada. Yang terakhir yaitu spesiasi simpatrik.
Mekanisme spesiasi ini adalah berbeda menghuni tempat yang sama, berdivergen, tanpa adanya isolasi geografis atau perubahan pada habitat. Mekanisme ini cukup langka karena hanya dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetika antara satu bagian populasi dengan bagian populasi lainnya. Secara umum, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetika dan terjadi perkawinan acak. Contohnya, yaitu pada bebek dan entok berada pada habitat yang sama. Dampak dari mekanisme ini akan membawa isolasi reproduksi. Salah satu jenis spesies simpatrik melibatkan perkawinan silang dua spesies yang berkerabat yang menghasilkan spesies hibrid. Hal ini tidaklah umum terjadi pada hewan karena pada hewan hibrid biasanya steril. Sebaliknya, perkawinan silang umumnya terjadi pada tanaman karena tanaman sering menggandakan jumlah kromosomnya, membentuk poliploidi, dan membuat kromosom dari spesies tertua membentuk pasangan yang sepadan selama meiosis. Salah satu contoh spesiasi simpatrik adalah ketika tanaman Arabidopsis thaliana dengan Arabidopsis arenosa menghasilkan perkawinan dengan anak Arabidopsis suecica. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai seleksi alam. Secara etimologis, seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya. Organisme yang berhasil melalui proses filter atau penyaringan alam hanyalah organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat dia tinggal. Proses atau mekanisme ini terjadi selama berjuta-juta tahun secara bertahap. Jadi ada generasi ke generasinya. Seleksi alam ini sangat berkaitan dengan evolusi. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses yang mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi lebih tetap, atau makin banyak dijumpai pada generasi-generasi selanjutnya. Dan hal ini sering disebut dengan self-evidence. Self-evidence sendiri ada 3 syarat wajib yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, ada variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Jadi ada sifat-sifat yang terwariskan pada generasi selanjutnya. Yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa survive atau bertahan hidup. Yang ketiga, anak-anak atau keturunan ini memiliki kemampuan survive dan bereproduksi yang bervariasi. Lalu, seleksi alam ini dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, seleksi terarah atau directional selection. Pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu, misalnya organisme makin lama makin tinggi, semakin lama semakin besar, atau yang sebaliknya semakin lama semakin kecil, atau semakin lama semakin besar. Lalu, seleksi destruktif atau seleksi yang mengganggu. Seleksi bagi sifat-sifat ekstrim dan sering menghasilkan 2 nilai yang berbeda yang dijumpai dalam populasi. Dengan seleksi melawan nilai rata-rata. Contoh yang sering diberikan adalah diferensiasi seks. Jantan dan betina adalah 2 sifat yang dianggap ekstrim. Dan di luar sifat-sifat ini tidak menguntungkan dan akan terseleksi. 2 sifat ekstrim ini sangat potensial untuk saling tertarik dan saling melakukan proses perkawinan. Lalu yang terakhir ada seleksi stabil. Organisme yang memiliki nilai rata-rata akan lebih beruntung dibanding organisme yang memiliki nilai ekstrim. Jadi yang memiliki nilai rata-rata atau berada di tengah itu dia memiliki keuntungan. Contohnya itu pada berat badan bayi. Berat badan bayi rata-rata adalah sekitar 3 kg. Jadi kalau semakin kecil dia semakin tidak menguntungkan, lalu kalau semakin besar juga semakin tidak menguntungkan. Lalu selanjutnya ada sejarah seleksi alam.
ada tokoh yaitu Charles Darwin, ilmuwan asal negara Inggris yang menemukan hasil penelitian di Pulau Galapagos untuk menunjang teori evolusi. Charles Darwin mengeluarkan 2 buah buku yang memberikan andil yang cukup penting bagi perkembangan teori evolusi. Yang pertama, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, tahun 1859. Darwin menelusuri asal-usul manusia berdasarkan bukti sisa-sisa kehidupan masa lalu. Ia menyimpulkan makhluk hidup saat ini merupakan hasil proses evolusi yang sangat panjang, dari makhluk bersel satu yang membelah menjadi makhluk bersel banyak. Dari makhluk bersel satu yang membelah menjadi makhluk bersel banyak ini, dia yakin bahwa umur bumi ini sangat tua, dan manusia sudah sangat panjang riwayatnya atau perjalanan hidupnya. Lalu ada The Descent of Man tahun 1857. Yang pertama ada spesies yang hidup di masa sekarang berasal dari makhluk hidup yang berasal dari masa lampau. Evolusi terjadi karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Lalu ada contoh seleksi alam. Yang pertama, pada kupu-kupu Biston betularia di Inggris, ada 2 jenis, yaitu ada yang bersayap terang atau cerah dan ada yang bersayap gelap. Karena perkembangan di dunia ini, jadi terdapat industri yang banyak dan mengotori pepohonan sehingga pohon menjadi gelap, yang akhirnya menjadi lebih adaptif untuk kupu-kupu yang bersayap gelap. Sedangkan yang kupu-kupu bersayap terang tidak dapat mampu beradaptasi sehingga mengalami kepunahan atau menurun secara drastis populasinya. Lalu ada memet punah karena seleksi alam. Mamut yang terbiasa hidup di alam yang dingin tidak bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah menjadi hangat. Karena bumi semakin hari semakin mengalami pemanasan yang sangat tinggi. Lalu ada dinosaurus yang punah berjuta-juta tahun lalu karena tidak bisa bertahan dari perubahan alam yang ekstrim yang disebabkan oleh adanya meteor jatuh ke bumi. Lalu burung finch di Galapagos yang mengalami perubahan morfologi mulutnya karena makanannya berubah dari biji-bijian menjadi serangga. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya mengenai hukum yang melatar belakangi spesiasi. Hukum yang melatar belakangi spesiasi atau hukum terbentuknya spesies baru dikemukakan oleh 3 ilmuwan, yakni yang pertama, Gregor Mendel. Mendel memilih untuk melakukan penelitian menggunakan kacang ercis. Mengapa dia menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis memiliki banyak varietas. Lalu, Mendel melakukan persilangan pada kacang ercis dan pada setiap sifat yang tampak disebut dengan genotip, sedangkan sifat yang tidak tampak disebut dengan fenotip. Lalu, Mendel melakukan penyerbukan terhadap 2 varietas, yaitu antara kacang ercis berbunga ungu dan kacang ercis berbunga putih. Persilangan 2 varietas ini disebut juga dengan hibridisasi, atau dengan kata lain disebut juga dengan penyilangan monohibrid. Lalu pada penyilangan ini, induknya disebut juga dengan generasi P atau parental, lalu keturunannya disebut dengan generasi F1 atau keturunan pertama, yang apabila F1 ini disilangkan dengan F1, maka keturunannya akan disebut dengan F2 atau generasi kedua. Lalu berdasarkan hasil percobaannya ini, Mendel menyimpulkan bahwa versi alternatif gen menjelaskan terjadinya variasi pada karakter yang diwarisi. Kemudian untuk setiap karakter, organisme mewarisi 2 alel, satu-satu dari masing-masing induk. Lalu, jika kedua alel tersebut berbeda, maka salah satunya adalah alel yang dominan diekspresikan sepenuhnya dalam penampakan organisme. Sedangkan alel yang satunya yaitu alel resesif, tidak mempunyai efek yang jelas pada penampakan organisme. Kemudian, kedua alel untuk setiap karakter berpisah selama produksi. Kemudian, menurut ilmuwan yang kedua, yakni menurut Hugo de Vries,
Hugo ini merupakan seorang ahli evolusi yang mempelajari tentang evolusi dengan cara memperdalam tentang mutasi yang bersifat reversibel atau dapat diperbaiki. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sifat suatu organisme ini dikarenakan adanya perubahan struktur kimia gen pada organisme atau disebut juga dengan mutasi gen. Mutasi gen ini dapat terjadi secara acak dan dapat terjadi tanpa ataupun karena pengaruh faktor luar. Mutasi merupakan mekanisme evolusi yang penting dan dapat memunculkan spesies baru dengan sifat yang lebih baik tergantung dari angka laju mutasi. Angka laju mutasi ini merupakan angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies. Angka laju mutasi ini memang sangat kecil, tetapi merupakan mekanisme yang sangat penting karena dipengaruhi oleh hal-hal seperti setiap gametnya mengandung beribu-ribu gen. Kemudian, individu dalam satu generasi dapat menghasilkan ribuan sampai jutaan gamet. Lalu yang terakhir, jumlah generasi satu spesies selama spesies itu ada banyak sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah mutasi yang menguntungkan selama periode evolusi cukup besar, sehingga memungkinkan dihasilkannya spesies adaptif. Spesies ini merupakan spesies yang mampu beradaptasi. Dalam proses mutasi gen ini, Hugo membedakan mutasi menjadi dua, yakni mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil biasanya akan menyerang bagian-bagian inti, misalnya pada asam nukleat dari DNA dan RNA. Kemudian mutasi besar biasanya menyerang pada bagian kromosom, di mana di dalam kromosom terdapat gen yang tersimpan di dalam lokus. Lokus yang terdapat gen tersebut memiliki kode-kode tersendiri atau pasangan-pasangannya sendiri yang biasa disebut dengan alel. Mutasi besar ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, deletion atau penghapusan. Penghapusan ini terjadi pada saat mutasi di mana ada pasangan gen yang hilang. Kemudian yang kedua, duplication atau penggandaan, yakni terjadinya penggandaan gen pada saat terjadinya mutasi. Kemudian yang ketiga, inversion atau penyisipan. Penyisipan ini dikarenakan adanya gen yang menyisip ke dalam gen lain atau pertukaran tempat. Kemudian, translocation atau pemindahan. Hal ini dikarenakan terjadinya pemindahan posisi gen pada saat mutasi antara dua pasangan kelompok gen. Kemudian, yakni polydaply atau polydactyl. Polydaply ini merupakan gen yang menyebabkan jari-jari tangan berjumlah lebih dari 10. Kemudian menurut ilmuwan yang ketiga, yakni menurut Hardy-Weinberg. Hardy dan Weinberg ini mengembangkan studi genetika populasi. Dari hasil studinya ini, kedua ahli tersebut menyatakan bahwa keseimbangan frekuensi genotip A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, dan perbandingan gen A besar dan A kecil selalu sama dari generasi ke generasi. Hal ini dapat terjadi asalkan memenuhi beberapa persyaratan, yakni yang pertama, tidak ada mutasi, kemudian terjadinya perkawinan secara acak, kemudian tidak ada aliran gen dan tidak terjadi migrasi, kemudian tidak terjadi genetic drive atau populasi cukup besar, kemudian tidak ada seleksi alam. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu evolusi genetika. Evolusi adalah perubahan genotip pada suatu populasi yang berlangsung secara perlahan-lahan dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Evolusi, bila kita lihat dalam kajian biologi, berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama,
yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antar organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Tahukah kalian bahwa evolusi itu didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar saat bereproduksi, sehingga banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewariskan sifat menguntungkan. Setelah beberapa generasi, adaptasi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak ini dengan seleksi alam. Sementara itu, hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru. Dan sebenarnya kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mengsugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai hukum Hardy-Weinberg. Dalam hukum Hardy-Weinberg dijelaskan bahwa frekuensi alel dan gen dalam suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi. Hukum Hardy-Weinberg ditemukan oleh ahli fisika W. Weinberg dan ahli matematika J. H. Hardy pada tahun 1908. Kedua ahli tersebut berasal dari Inggris. Hukum ini menyatakan bahwa dalam suatu kondisi tertentu yang stabil, frekuensi gen dan frekuensi genetik akan tetap konstan dari satu generasi ke generasi dalam suatu populasi yang berkembang biak seksual. Hukum Hardy-Weinberg ini berfungsi sebagai parameter evolusi dalam suatu populasi. Bila frekuensi gen dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka frekuensi gen berubah. Artinya, populasi tersebut telah dan sedang mengalami proses evolusi. Hukum Hardy-Weinberg sendiri memiliki rumus, yaitu P plus Q sama dengan 1, P kuadrat ditambah 2 PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Ada dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hukum Hardy-Weinberg, yaitu jumlah frekuensi gen, dominan, dan resesif, P plus Q adalah 1. Jumlah proporsi dari ketiga macam genotyp, P kuadrat ditambah 2 PQ ditambah Q kuadrat adalah 1. Jadi, pada dasarnya hukum ini menyatakan bahwa frekuensi gen, dominan, dan resesif pada suatu populasi yang cukup besar tidak akan berubah dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Keadaan populasi yang demikian disebut dalam keadaan equilibrium atau dalam keadaan seimbang. Lalu rumus ini berlaku dengan syarat berikut. Yang pertama, mutasi tidak terjadi atau mutasi menguntungkan sama jumlahnya dengan mutasi yang merugikan. Semua anggota atau populasi tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini anggota populasi atau perkawinan acak atau panmixi. Tidak terjadi imigrasi atau jumlah individu yang bermigrasi adalah sama dengan yang bermigrasi. Semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.
Dengan perkataan lain, seleksi alam tidak terjadi. Jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang hidup atau yang lahir. Populasi berjumlah besar sehingga faktor kebetulan tidak terjadi atau dapat diabaikan. Lalu ada soal mengenai hukum Heisenberg. Di dalam populasi 10.000 orang, diketahui 10 orang tidak. Berapakah orang normal heterozigot pada populasi tersebut? Jadi yang normal ditandai dengan huruf P, yang tidak ditandai dengan huruf Q. Normal heterozigot ditandai dengan 2PQ. Jadi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Yang tidak di soal terdapat ada 10. Jadi Q kuadrat sama dengan 10 sama dengan 0,001. Jadi Q serupat akar dari 0,0001 sama dengan 0,01. Jadi P plus Q sama dengan 1. Q sudah diketahui bahwa Q ini adalah 0,01. Jadi P sama dengan 0,01 dikurang. Jadi P-nya adalah 1 dikurang 0,01. Jadi 0,99. 2 PQ sama dengan 2 dikali 0,99 dikali 0,01. Jadi 2 PQ sama dengan 0,01 dikali 10.000. Jadi 2 PQ sama dengan 100 orang. Jadi orang yang normal heterozigot ada 100 orang. Baiklah, sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih.